Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'de masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wa awwalu nisabil baqari ku salasuna. Iki masuk pembahasan dalam zakat hewan, zakat hayawan sing berbentuk sapi. Lagi mungkin di Indonesia jarang sekali terjadi karena mayoritas di Indonesia iku misalkan kok punya sapi iku terkadang belum tentu sampai satu nisab. Wa awwalu nisabil baqari utawi kawitane nisabe sapi ku salasuna iku 30. Lah 30 ngono mau wa fiha lan iku tetep ing dalem salasuna tabiun utawi pedet. Ya. Jadi ketika seseorang punya sapi, iku wajib mengeluarkan zakat sapi kalau memang sudah mencapai satu nisab. Lah satu nisab itu berapa? Satu nisab sapi iku 30 ekor. Jadi kesimpulannya ketika seseorang punya sapi 30 ekor wajib zakat tabe iku pedet. Nek cara orang Jawa ngarani pedet. Lah pedet iku sapi yang bagaimana? Qauluhu tabiun ibnu sanatin wa dakhala fisaniyah. Anak sapi yang sudah berumur minimal 1 tahun dan memasuki 2 tahun iku namanya tabe. Jadi anak sapi yang sudah berumur 1 tahun hijriyah memasuki 2 tahun iku namanya pedet. Orang Jawa ngarani pedet. Bahasa Arab tabe. Iku zakat yang dikeluarkan ketika kita punya sapi 30 ekor. Lah misalkan punya sapi lebih dari 30 ekor bagaimana? Wa fi arba'ina lan iku tetep ing dalem 40 musinnatun utawi sapi musinnah pedet wadon. Lah musinnah iku sapi yang bagaimana? Musinnah iku lahasanatani wa dakhalat fisan lisa. Sapi yang sudah mencapai umur minimal 2 tahun hijriyah memasuki umur 3 tahun iku jenenge sapi musinnah. Iku zakat yang dikeluarkan ketika kita punya sapi 40 ekor. Mulane wa ala hadalan ing atase ikilah hukum abadan ing dalam selawase fakis mongko madakno sapa sira. Mulane dalam pembahasan sapi sendiri ini iku kita wajib zakate minimal kita punya sapi 30 ekor. Iku zakate sapi tabe umur 1 tahun minimal memasuki 2 tahun. Nek misalkan punya 40 berarti kita zakate sapi musinnah, zakat sapi yang sudah berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Lah nek lebih dari 40 misalkan punya misalkan 90 ekor sapi, berarti 90 tinggal dikiaskan 90 dibagi 30 tadi berarti ada 3 tabe. Zakat 3 ekor sapi tabe pedet nek cara orang Jawa ngarani pedet. Nah itu dalam pembahasan sapi. Wa awwalu nisofaslun faslun utaiki kono fasal suwiji. Lagi masuk dalam pembahasan fasal lagi. Wa awwalu nisabil gonami utawi kawitane nisabe wedhus. Iku arbauna iku 40. Dalam pembahasan zakat kambing sendiri iku nisabe ada 40 ekor. Jadi kita wajib zakat kambing kalau kita sudah punya 40 ekor kambing. Mulane 40 ekor kambing zakate kambing berapa? Wa fi halan iku tetep ing dalem 40 syatun utawi satu jadaatin utawi satu jadaatin utawi wedhus powel minandoni saking domba ausaniatin utawa wedhus kacang ausaniatin utawa wedhus powel loro minal mazi saking wedhus kacang. Nah, jadi kita punya kambing jumlah 40 ekor iku zakate iku wedhus domba sing powel 1 atau wedhus
wedhus Jawa atau kambing Jawa yang sudah powel 2. Jadi maksudnya apa? Nek ketika kita punya 40 kambing, iku zakate 1 kambing domba yang sudah berumur 1 tahun hijriyah minimal, memasuki 2 tahun. Tapi kalau kita zakate nggak pakai domba tapi memakai kambing Jawa, iku umure minimal 2 tahun, memasuki 3 tahun. Jadi terserah milih yang mana. Nah, itu dalam Fathul Qorib ada penjelasan. Nah, ketika nantinya sudah memenuhi target dari nisab, kita wajib mengeluarkan zakat. Wa fi mi'atin lan iku tetep ing dalam 100 wa ihdalan siji wa isrina 20 121 syatane utawi wedhus loro. Kita punya 121 berarti zakate 2 kambing. Wa fi mi'atain lan iku tetep ing dalam 200 wa wahidatin lan siji 201 salah susyahin utawi telu pira-pira wedhus. Ketika kita punya kambing jumlah 201 iku zakate 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin lan iku tetep ing dalam 400 arba usyahin utawi 4 pira-pira wedhus. Kita punya 400 kambing berarti kita wajib zakate 4 kambing. Lah kemudian misalkan lebih piye? Summa fi kulli mi'atin mongko kari-kari ku tetep ing dalam saben-saben satun utawi wedhus siji. Ketika kita punya kambing lebih dari 400 tinggal dibagi setiap 100 berarti zakatnya 1 kambing. Iku masuk dalam pembahasan zakat kambingku seperti iku. Jadi tetap beda antara pembahasan sapi dengan kambing. Iku beda. Nek sapi iku memang nisabe sendiri iku 30 ekor minimal. Tapi nek kambing iku minimal 40 ekor baru wajib zakat. Dan mayoritas kita di Indonesia iku ada yang sebagian masyarakatnya iku beternak sapi. Ada yang sebagian beternak kambing. Lah iku kalau memang sudah memenuhi kriteria nisab iki berarti wajib zakat. Lah nek pertanyaannya kebo bagaimana? Kebo iku memang ada ulama yang mengatakan hukumnya disamakan dengan sapi. Artinya nisabe mengikuti sapi. Kita punya kebo misalkan yang jumlahnya iku misalkan 40 ekor, tetap wajib zakat karena mengikuti disamakan dalam sapi. Iku ada ulama yang mengatakan demikian. Nah, terus pertanyaan besare, lah iku kan kalau kita punya sapi atau kambing wajib zakat. Dan mayoritas di Indonesia iku sebagian ada yang beternak sapi, kambing, ada yang sebagian iku tidak beternak hewan iki. Misalkan apa? Punya peternakan ayam atau punya lele, kolam lele banyak misalkan yang jumlahnya itu melebihi harga 30 ekor sapi. Dan itu bagaimana? Pertanyaan besar, apakah dia wajib zakat atau tidak? Ya, pertanyaan sing model ini sewaktu saat ketika seseorang di masyarakat itu akan terjadi model demikian. Nah, memang pembahasan ulama itu hanya membahas masalah sapi, terus kebo, terus ada unta, kambing dan lain-lain. Tetapi dalam pembahasan ayam, itu memang ulama tidak mengatakan adanya zakat ayam atau zakat lele atau zakat ikan lain. Cuman nantinya ketika seseorang punya lele atau punya ikan nila atau punya ayam yang jumlahnya itu banyak sekali, iku mungkin saja bisa masuk dalam zakat lain. Zakat apa? Mungkin bisa masuk zakat tijarah, zakat dagangan. Jadi mungkin saja dia punya ayam misalkan 1000 ekor, sing harganya misalkan melebihi 30 ekor sapi misalkan. Nah, ketika nantinya 30 ekor sapi harganya itu kalah dengan ayam 1000 ekor, kan mungkin saja terjadi. Lah, apakah dia tidak wajib zakat? Mungkin saja bisa masuk zakat tijarah kalau memang dia niat berdagang. Jadi kalau memang dia niat berdagang, zakate iku masuk zakat tijarah.
Nah, jadi ayam punya peternakan ayam, kalau memang dia punya peternakan ayam 1000 ekor kok dijual belikan, itu mungkin bisa masuk dalam zakat tijarah. Tapi nek misalkan enggak, cuman hanya kanggo hiasan atau misalkan buat hiburan saja, nah itu mungkin saja bisa masuk dalam zakat lain. Ya mungkin bisa masuk zakat mal. Jadi uang yang dihasilkan dari ayam kimau, uang yang dihasilkan dari ayam kimau, misalkan ayamnya kita jual atau dan lain-lain, itu mungkin saja bisa masuk dalam zakat mal. Atau misalkan bisa masuk dalam zakat tijarah, macam-macam. Jadi memang pembahasan zakat itu banyak sekali. Nah, ketika kita punya peternakan atau punya usaha yang tidak masuk dalam zakat-zakat hayawan iki, iku kemungkinan bisa masuk dalam zakat lain. Nah, mulane kita belajar masalah zakat iku jangan hanya masalah zakat fitrah, tapi perlu kita perbandingan dalam kitab-kitab lain masalah zakat hewan, zakat tijarah. Engko masuke kewan ayam iki masuk zakat tijarah dagangan apa enggak, masuk zakat mal apa enggak. Lah pertanyaannya besar seperti iku. Mulane belajar iku tidak cukup 1 hari 2 hari. Belajar terus supaya kita tahu kalau masalah zakatku penting sekali. Lah ciri-cirine orang ketika nantinya diberi harta, dititipi harta banyak, sudah kewajiban zakat, kita mengeluarkan zakat, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Mulane mau kita misalkan sewaktu saat kok diberi nikmat Allah, jadi orang kaya, jadi orang sukses, punya usaha, punya duit banyak, iku yuk kita zakat. Kita zakat. Nah, semoga apa yang dizakati iki bisa bermanfaat.